Horas Indonesia, kami dari Suara Tapian TV selalu mendengungkan juga melek literasi. Tapi dampak serius kami mendengungkan melek literasi ini juga untuk banyak hal, termasuk melek politik. Terkait juga semuanya, karena melek literasi juga akan kita melek melihat suasana politik. Kita tidak boleh anti politik karena memang kita juga manusia politik. Mungkin kita bukan seorang anggota partai politik, tapi bagaimanapun semua kebijakan juga kita harus melek sebagai warga negara yang baik, apalagi di suasana politik hari ini, tahun-tahun politik. Di tanggal 14 Februari 2024 ini kita akan memilih calon-calon dari anggota legislatif kita dan calon presiden, pemimpin nasional dan wakil presiden kita. Kami mau menyampaikan terutama calon-calon kita di legislatif yang duduk di kabupaten, di kota dan provinsi, juga di DPR RI. Mereka juga harus melek, kita lihat, kita baca apa yang mereka lakukan. Saya pribadi ingin mengajak setiap kita, apalagi pendengar yang mendengar Suara Tapian TV ini, agar kita tahu bahwa pilihan kita itu penting. Apa yang kita pilih, bahwa mereka yang duduk pernah di DPR, baik di kabupaten, kota, dan provinsi, juga DPR RI, itu juga menjadi dasar kita apakah kita juga kembali memilih mereka. Karena terkadang anggota DPR RI yang sudah jadi itu dianggap sudah lebih berpeluang dia akan terpilih kembali. Karena apa? Karena dasarnya dia sudah pernah terpilih dan dia lebih muda karena suasana politiknya dia lebih tahu. Tapi alangkah juga naif juga kalau kita tidak kritisi para anggota DPR yang sudah jadi itu. Pertanyaan sederhana sebenarnya, apakah ketika mereka menjadi pejabat publik itu, mereka menikmati uang rakyat itu, juga mereka bertanggung jawab moral. Misalnya ketika mereka mendapatkan waktu reses, biaya reses kan ada dari negara, dan apakah semua anggota DPR yang sudah mendapat uang reses itu membagikan ulang atau berdampak enggak reses, atau dia lakukan enggak reses ketika waktu itu diberi, bukan hanya waktu untuk diberi bagi dia, tetapi juga uang bahkan disuplai oleh negara agar menjaga pemilih, dapil daerah pemilihan di mana dia terpilih. Saya pribadi sebagai orang yang bacanya juga ya sekitar segmen masyarakat Batak, terlalu banyak di masyarakat Batak kita tidak terlalu kritis melihat para legislatif kita. Banyak yang mereka yang sudah jadi tidak berdampak apa-apa. Memang ada beberapa orang yang kita tahu dia berbuat, melakukan apa di daerah pemilihannya. Itu artinya layaklah orang-orang demikian dipilih. Tapi pertanyaannya, bagaimana anggota legislatif tidak pernah kita dengar dia masuk atau belusukan masuk ke dapil di mana dia terpilih. Nanti ketika menjelang pemilih, dia akan bagikan uang, dia akan sawong nih banyak orang untuk memilih dia. Ini politik uang yang harus kita kritisi, jangan kita terima, karena itu juga membuat nanti semaunya dia, karena dia jumawa akan terpilih karena dengan uang itu. Lagi-lagi ini harus menjadi hati nurani kita semua, bahwa politik uang selama ini juga di sekitar politisi yang memanfaatkan cara-cara naif, cara-cara yang tidak baik, secara etika juga melanggar. Saya kira khususnya di masyarakat Batak ini bagian dari melek politik yang bukan politisi yang menyatakan ini, tapi seorang jurnalis yang bergiat terus di kebudayaan. Saya kira di budaya Batak kita selalu menerima togu toguro itu dalam politik. Apa itu togu toguro? Itu budaya yang sudah menahun ya jadi negatif, karena kita tahu dalam setiap acara disebut togu toguro itu awalnya itu untuk
mengingatkan semua para halayak undangan atau pemilih untuk menghadiri pesta, terutama pesta pernikahan. Tapi Togu Toguro ini juga dipakai dalam konsep politik, terutama pemilihan kepala daerah dan calon legislatif itu dipakai Togu Toguro itu untuk mendapatkan suara dari para masyarakat. Dan naibnya juga masyarakat juga sudah menghitung-hitung siapa yang memberi besar. Maaf, sekali 1000 maaf, kita naib kalau kita sudah menganggap Togu Toguro itu biasa. Togu Toguro ini harus dibersihkan di kawasan Danau Toba, di masyarakat Batak, karena ini sudah menjadi semacam budaya yang sepertinya ditolerir. Padahal ini naib, tidak benar, tidak baik, dan ke depan generasi kita akan disusupi oleh pemahaman bahwa politik itu harus uang. Misalnya pengalaman-pengalaman yang kami dengar juga ketika Togu Toguro itu bahasa menyelesaikan hukum. Saya tidak sebutkan daerah mana dan konteksnya di mana, tapi ini benar kejadian ketika ada bersoal jawab di Mahkamah Konstitusi pemilihan kepala daerah satu kawasan di kawasan Danau Toba, dan para pengacara atau penasihat hukum yang mendampingi satu calon ini berdebat dengan hakim Mahkamah Konstitusi ketika mereka ditanya apa itu Togu Toguro, dan mereka jawab itu kebiasaan dari budaya Batak untuk happy berpesta. Ya, kita sebut demokrasi ini pesta politik, tapi kita plesetkan juga berpesta. Kalau berpesta itu harus dapat uang. Ini tidak benar, dan herannya justru karena jawaban itu paling tidak pendapat dari penasihat hukum itu diterima. Kalau itu memang budaya Batak, Togu Toguro itu menjadi semacam pengingat orang datang ke TPS. Tapi itu sudah disalahartikan. Itu yang menurut saya perlu melek politik, melek literasi kita. Kalau kita sebagai masyarakat yang cinta demokrasi, mari kita sehatkan demokrasi kita, mari kita memilih dengan kritis agar siapa yang terpilih itu benar-benar wakil yang terbaik. Barangkali tidak ada manusia sempurna, semua punya kekurangan, tetapi kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Saya kira itu pendapat dari kami, Suara Tapian TV. Terima kasih.